I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai saat seluruh pasukan telah berkumpul. Ketiga Beastcatter pun berkata, Raja Iblis Clement adalah dalang dibalik kehancuran Eurazania. Dirinya telah mendeklarasikan perang kepada raja kita dan melanggar perjanjian antar Raja Iblis. Clement juga berkata Tuan Carrion telah mengkhianati mereka. Dan sekarang saatnya kita menggunakan taring dan cakar kita, karena dia berencana untuk melenyapkan penduduk yang tersisa di Eurazania. Sophia yang mendengar itu juga berkata, harusnya kita akan ke sana dalam 2 hari, karena jarak Tempest ke sana cukup jauh. Kita nggak mungkin bisa sempat sebelum pasukan Clement tiba. Albis pun ikut berkata, tetapi kita sekarang punya sekutu kota Tempest, dan dengan sihir teleportasi milik Tuan Rimuru, kita mungkin akan sampai di medan perang tepat waktu. Gak ada yang perlu kita takutkan. Kita harus percaya pada Tuan Rimuru, karena dirinya telah bersedia membantu kita. Dan mari kita hancurkan musuh yang menghalangi jalan kita. Tunjukkan saja pada mereka kehormatan dari prajurit Tuan Carrion. Foss dan seluruh pasukan yang mendengar itu pun tersenyum bersemangat. Dan setelah kejadian itu, semua pasukan pun mulai mempersiapkan persiapan mereka. Namun gak lama Foss pun ketemu sama Grucius. Frost pun bertanya apakah persiapan dari Grucius sudah selesai. Grucius yang mendengar itu pun berkata kalau dirinya nggak punya persiapan apapun, karena untuk kali ini Grucius nggak akan ikut bertarung. Tetapi Grucius akan pergi ke kerajaan Parmus bersama dengan Yomu, Myuran, dan yang lain. Mendengar itu, Foss pun berkata bahwa dirinya akan mengambil bagian dari Grucius dan mengajar semua pasukan dari Clement. Grucius yang mendengar itu pun tertawa dan berkata kalau kata-kata Foss itu bagus. Kemudian Grucius pun bertanya pada Foss apakah dirinya udah bertanya dan diizinkan untuk masuk dalam pasukan. Foss yang mendengar itu pun kaget banget karena dirinya sebenarnya belum minta izin. Dan karena itu, Foss pun meninggalkan Grucius saat itu karena dirinya ingin segera bertanya. Namun Grucius saat itu menghentikan Foss dan mengajaknya untuk menemui Fobio. Ngedengar itu, Foss pun jadi kaget. Dan singkat cerita, sampailah mereka di hadapan Fobio. Grucius pun saat itu mengenalkan Foss pada Fobio sambil berkata, Tuan Fobio, anak ini bernama Foss. Dia adalah kandidat yang dibanggakan untuk prajurit Beast King dan saat ini telah bergabung dengan pasukan keamanan Tempest. Dan ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Fobio yang mendengar kata-kata itu pun bertanya, ada urusan apa mereka? Mendengar itu, Foss pun dengan berani berkata bahwa dirinya meminta izin untuk ikut dalam pertarungan sebagai partisipasi dalam pasukan, sekaligus sebagai salah satu prajurit Lancastrop. Ngelihat Fobio yang waktu itu cuma diem aja, Foss pun jadi takut kalau dirinya nggak diizinin. Namun gak lama, Fobio tersenyum dan berkata, kau boleh ikut. Kulihat kau sudah punya kemampuan yang sangat baik. Ngedengar kata-kata dari Fobio, Foss pun jadi senang dan ngucapin makasih. Namun gak lama setelah itu, Fobio pun berkata pada Grucius, terus apa keperluan dari Grucius? Bukankah Grucius telah bekerja dengan orang yang bernama Yomu dan mengkhianati Tuan Carrion?
Crucius yang mendengar itu pun berkata, dirinya kesini ingin melaporkan kembali tentang hal itu, bahwa mulai hari ini Crucius dari pasukan Raja Iblis Carrion akan mengawasi Yomu dari kerajaan Parmus sampai dia bisa dipanggil sebagai Hero King, dan saya akan menggunakan kekuatan ini untuk dirinya. Aku akan pergi dari sisi Tuan Carrion untuk sementara karena diriku memiliki jalan yang aku yakinin. Mendengar itu, Fabio pun langsung memukul perut Crucius sambil berkata, jangan lupakan harga dirimu sebagai salah satu dari anggota pasukan Raja Carrion. Setelah itu, Fabio pun mengalihkan pandangannya pada Phos dan bertanya apakah Phos sudah meminta izin kepada atasannya agar bisa ikut bergabung. Phos yang mendengar itu pun jadi ketakutan karena dirinya belum minta izin. Fabio yang mendengar itu pun cuma bisa menggaruk-garuk kepalanya dan berkata di dalam hati, memang inilah kebiasaan buruk dari kami. Dan kemudian Fabio pun minta Phos untuk segera bilang padanya. Phos yang mendengar itu pun langsung menemui Gobumon, dan sesampainya di depan Gobumon, Phos pun langsung minta izin untuk ikut dalam pertempuran. Gobumon pun berkata, di dalam perang itu, pasukan akan dipimpin oleh Goblin Rider dan mereka ditugaskan untuk berpartisipasi di kota ini. Tetapi, Gobumon pun kemudian tersenyum dan berkata, kau akan kuberi izin khusus untuk meninggalkan pasukan ini. Kapten Rigur pasti juga ingin mengizinkanmu untuk ikut dan mengamuklah sekuat hatimu. Phos yang mendengar itu pun tersenyum bahagia dan langsung ngucapin makasih sama Gobumon. Namun sebelum Phos ikut bertarung, Gobumon pun minta Phos untuk segera ke bengkel untuk memperbaiki perlengkapan tempurnya. Phos pun langsung mematuhi perkataan dari Gobumon. Dia pun langsung menuju ke bengkel persenjataan yang waktu itu di sana ada Kaijin dan Kurobe. Kaijin yang tahu kalau Phos itu mau bertarung pun langsung memberikan perlengkapan tempur. Phos yang melihat itu pun terkejut karena dia nggak pernah melihat bahan seperti itu ada di Urazania. Phos pun ngerasa aneh waktu menyentuh seragamnya. Phos pun kemudian berkata kalau dirinya nggak punya uang untuk membeli barang mahal seperti ini. Kaijin yang mendengar itu pun tertawa. Kaijin pun kemudian berkata kalau itu tidak perlu, meski Phos adalah orang dari Urazania. Tetapi Phos saat ini telah menjadi penduduk kota Tempest, dan karena itulah Phos punya hak untuk memakainya sebagai prajurit kota ini. Phos yang mendengar itu pun tersenyum bahagia. Phos berkata, aku sangat senang. Aku akan memakai ini dan memastikan kemenangan pertarungan. Dan setelah itu, Phos pun langsung memakai seragamnya dan terlihatlah penampilan baru dari Phos yang sangat anggun. Namun gak lama setelah itu, Kurobe juga memberikan sesuatu pada Phos. Itu adalah belati ganda. Kurobe juga membuatkan untuk Stella dan Nemo dan memberikan tas yang berisi senjata kepada Phos. Supaya jika seandainya Phos ketemu sama mereka, Phos bisa memberikan senjata itu untuk mereka. Phos yang mendengar itu pun langsung ngucapin makasih sama Kaijin dan Kurobe. Dan setelah itu, Phos pun pergi dari sana. Di sisi lain, terlihatlah Stella yang saat itu terbang. Stella membawa sesuatu sambil berkata, Nona Milim, aku akan ke sana sekarang. Dan gak lama setelah itu, Stella pun akhirnya sampai di kotanya. Ngelihat kehadiran dari Stella, para pemuja naga pun langsung menyambut kehadiran dari Stella. Namun karena waktu itu Stella mau nemuin Milim, mereka pun bilang kalau Milim waktu itu nggak ada di sini. Namun gak lama, datanglah beberapa orang yang minta mereka untuk kembali bekerja. Nggak dengar itu, Stella pun langsung kepancing emosi. Namun waktu Stella mau marah, orang yang lain malah minta maaf sama mereka. Stella yang gak tahu apa-apa itu pun langsung diajak pergi dari sana. Dan setelah sampai di tempat mereka, Stella pun bertanya kenapa mereka bisa bergerak seperti itu di wilayah Raja Iblis Milim. Para pemuja naga pun jelasin
kalau mereka adalah prajurit dari Raja Iblis Clement dan mereka telah mendapat izin dari Raja Iblis Milim. Ngedengar itu, Stella pun kaget banget. Tapi nggak ada yang tahu detailnya. Yang pasti, untuk sementara Tuan Midley meminta mereka untuk mematuhinya. Namun gak lama, mereka pun bertanya tentang perjalanan dari Stella yang terutama tentang makanan. Karena mereka udah penasaran makanan apa yang ada di luar kota. Stella yang mendengar itu pun jadi semangat dan langsung menjelaskan dengan ceria bahwa di kota negeri Tuan Rimuru mereka tidak memakan sayur secara mentah. Ngedengar itu, para pemuja naga pun kaget banget. Dan Stella pun jelasin bahwa semua bahan masakan yang ada di sana diolah yang disebut dengan memasak. Mereka seperti mengupas kulitnya dan memotong-motongnya serta memasaknya dengan api. Dan setelah dicampur dengan bumbu-bumbu masakan, jadilah masakan yang punya cita rasa. Ngedengar itu, para pemuja naga pun tersenyum bahagia. Karena sebenarnya mereka juga udah bosen makan makanan mentah. Dan setelah berbincang-bincang panjang lebar, datanglah pasukan dari Raja Iblis Clement ke sana. Mereka berkata kalau mereka meminta pasukan dari pemuja naga untuk mengirim bantuan makanan kepada mereka. Dan mereka telah mendapatkan persetujuan dari Tuan Midley. Namun waktu dibilang makanannya tinggal sedikit, mereka pun marah dan memukul seorang wanita. Ini membuat Stella sangat marah. Stella berniat memukul mereka. Stella pun waktu itu berkata, "Apa yang udah kau lakukan?" Namun gak lama, Hermes pun datang sambil berkata kalau mereka tuh akan memberikan tempat penyimpanan makanan kepada Raja Iblis Clement. Dan karena itu, jangan membuat keributan di sini. Ngedengar itu, para prajurit dari Clement itu pun langsung memukul bahu dari Hermes sambil berkata kalau itu sebaiknya dikatakan dari awal. Ngedengar itu, Stella pun langsung marah-marah dan berniat untuk membunuh mereka. Namun Hermes saat itu menghentikan Stella dan mengajaknya untuk ke dozo untuk menjelaskan sesuatu. Dan sesampainya di dozo, Hermes pun menjelaskan situasi yang dia tahu. Tapi karena dirinya nggak tahu begitu banyak, dia pun bertanya pada Stella, apakah Stella tuh mengetahui sesuatu. Stella pun saat itu berkata, ada sebuah negara yang bernama Farmus. Farmus baru aja menyerang kota Tempest dan menyebabkan banyak korban dari pihak Tempest. Namun itu karena ulah dari bawahan Raja Iblis Clement. Dia juga berkata, perang antara Nona Milim dan Tuan Carrion juga karena si Clement. Hermes pun kemudian bertanya tentang prajurit Rimuru yang mati. Stella pun jelasin bahwa Tuan Rimuru saat ini telah menjadi Raja Iblis. Dan Stella nggak tahu kelanjutannya. Gak dengar itu, Hermes pun merasa kalau ini akan jadi merepotkan jika seandainya Nona Milim meminta mereka untuk bertarung dengan Tempest. Namun gak lama, muncullah Midley tepat di belakang mereka. Midley pun berkata, aku memang merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi ternyata semua ini rencana dari Clement. Jika sudah mengetahui begitu, maka tidak seru jika kita bergerak seperti yang dia mau. Ngedengar itu, mereka pun kaget karena saat itu Midley tiba-tiba ada di belakangnya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.